Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini malam perdana, malam pertama kita mengkaji kitab Safinatun Najah dalam fan ilmu fikih karya beliau Syekh Salim Al-Sumar Al-Hadrami. Sebelum kita mulai, kita tawasul dulu. Ilana walakumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa asrarihi dan amin. Qala bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ingsun kelawan asmane Allah. Sifate Allah Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahimi kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Di al-mu'allif ataupun musannaf kitab Safinatun Najah yaitu Syekh Salim bin Sumar Al-Hadrami, beliau memulai pengarangan kitab ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang dimaksudkan beliau mengikuti Al-Quran, yang mana Al-Quran juga dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik Al-Quran yang masih tertulis di Lauhil Mahfudz ataupun yang sudah tersusun rapi seperti sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim merupakan ayatun min ayatil Fatihah yang di situ mengandung makna-makna yang sangat yang sangat luar biasa fadilahnya. Karena apa? Karena Bismillahirrahmanirrahim itu makna yang terangkum di dalamnya merupakan rangkuman dari kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kitabnya Allah yang diturunkan di langit ke bumi ini yang jumlahnya wakilah ada 104 dengan rincian 60 diberikan kepada Nabi Sis, yang 30 diberikan kepada Nabiullah Ibrahim, dan yang 10 diberikan kepada Nabi Musa sebelum Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat, dan yang sisanya 4 itu berupa kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Kitab 104 yang diturunkan Allah ke bumi selain Al-Quran ini makna yang terkandung dalam 104 kitab itu dirangkum dalam Al-Quran. Al-Quran yang isinya 30 juz itu maknanya dirangkum dalam satu surat, yaitu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu dirangkum lagi maknanya dikandung dalam satu ayat dari ayatnya surat Al-Fatihah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim lagi dirangkum lagi menjadi satu huruf, yaitu huruf ba yang ada di awal. Wakila, satu huruf itu maknanya dirangkum dalam satu nuktoh, satu titik. Sewaktu kita memulai menulis huruf ba, goresan tinta ini kita mulai dengan satu titik. Ini maksudnya segala sesuatu itu kembali ke semuanya ke Allah. Baik suatu itu yang wujud ataupun yang akan yang akan pergi, ataupun yang akan diwujudkan Allah, ataupun yang akan dimusnahkan Allah, semuanya itu akan kembali pada Allah. Ya. Sebagaimana kalimatul istirja innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu menunjukkan segala sesuatu yang dikehendaki Allah akan wujud ataupun akan dimusnahkan Allah, semuanya akan kembali pada Zatullah. Nanti Bismillahirrahmanirrahim itu pula adat para ulama dalam mengarang kitab, mestinya semuanya rata-rata itu dimulai dengan kata Bismillah, karena mengamalkan salah satu hadis yang berbunyi kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u au abtaru au ajdam, yang maksudnya segala suatu hal yang bersifat penting ataupun memiliki nilai kebaikan, ketika tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka hal itu ataupun perkara itu ibaratnya kayak hewan yang terputus ekornya, ibaratnya kayak hewan yang pincang, ibaratnya kayak hewan yang berpenyakitan, yang maksudnya pada intinya itu adalah perkara itu kurang berkah. Maka dari itu Musannaf ini mengawali dalam pengarangan kitab Safinatun Najah dengan dimulai dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Di samping itu juga Bismillahirrahmanirrahim ini banyak fadilahnya. Di antaranya dikisahkan dalam suatu kisah ada salah satu orang alim di zaman dulu itu lama sakit, sudah berusaha berobat kemana-mana tidak sembuh-sembuh. Terus akhirnya orang alim ini berpikir lama dan menemukan suatu ibarat bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini mengandung fadilah yang sangat luar biasa, sehingga beliau mengistiqomahkan membaca itu Bismillah sampai hitungan yang tak terhingga. Tidak ditentukan berapa, apakah 40, apakah 100 ataupun berapa, ini tidak ada batasannya. Pokoknya beliau membacanya sering dan tanpa dihitung. Biidznillah dan sesuai dengan kehendaknya Allah, alhamdulillah penyakit itu diangkat oleh Allah. Itu salah satu kisah yang berkaitan dengan fadilahnya Bismillahirrahmanirrahim. Juga ada riwayat dikisahkan ada seorang perempuan yang memiliki suami, yang suaminya ini mohon maaf di situ munafik. Jadi perempuannya solehah tapi laki-lakinya ini justru munafik. Jadi ini nggak tahu juga apa memang apa itu ujian dari perempuannya atau justru ini nikmat yang diberikan kepada laki-lakinya, ya juga nggak tahu juga. Itu diceritakan bahwa perempuan ini selalu membaca Bismillah setiap beliau beraktivitas, entah itu berupa ucapan atau berupa tindakan, pokoknya beliau selalu mengistiqomahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Melihat hal itu, suaminya ini memiliki niatan yang buruk, niatan yang jelek, karena yang tadi sifatnya munafik. Dia menguji, ngetes istrinya, menitipkan suatu hartanya dibungkus
dikasih istilahnya dibingkai, terus dititipkan ke istrinya supaya dijaga. Diterimalah istrinya dan ditempatkan, disimpan di tempat yang beliau rasa aman. Sewaktu menyimpan ini beliau tidak lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Di lain hari, di lain waktu, suaminya ini tahu tempat penyimpanan barang tadi. Tanpa sepengetahuan istrinya, suami ini mengambil bingkisan tadi. Setelah merasa sudah diambil, akhirnya bingkisan ini dibuang, dimasukkan ke dalam sumur supaya perempuan ini tidak bisa mencari. Setelah merasa sudah puas untuk menjebak istrinya, akhirnya laki-laki ini meminta titipan tadi ke istrinya. Setelah diminta, istrinya siap-siap mengambil bingkisan yang sudah ditempatkan di tempat yang aman tadi. Sebelum sampai di situ, Allah ini mengutus malaikat Jibril supaya segera mengambil bingkisan yang sudah dimasukkan ke dalam sumur itu, diambil dan ditempatkan ke tempat semula. Setelah perempuan sudah sampai di tempat yang penyimpanan tadi, dia buka tutupnya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Biidznillah, bingkisan itu ada di situ. Akhirnya apa? Laki-laki ini merasa heran. Karena apa? Karena dia merasa sendiri barang itu sudah diambil dan sudah dimasukkan ke dalam sumur, tapi kenyataannya dia melihat dan menyaksikan sendiri bingkisan yang sudah dimasukkan ke dalam sumur kok berada di tempat itu lagi. Dari rasa herannya itu akhirnya justru membawa berkah, membawa hikmah. Laki-laki ini bertaubat dan menjadi Islam yang baik. Itu beberapa contoh, beberapa kisah yang berhubungan dengan fadilah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu utawi sekabehane puji lillahi iku tetep kagungane Allah. Sifate Allah Rabbil alamin kang mengirani wong alam kabeh. Wabihi lan kelawan Allah nasta'inu nyuwun pitulung kita ala umurid dunya ing atase pira-pira perkara dunya. Wadini lan agama. Jadi alhamdulillah ini alnya kalau dalam kajian tata bahasa Arab ilmu alat, alnya ini al bisa dikatakan al ahdi listigrokil jinsi. Artinya al ini, hamdu ini mengandung nilai mengandung bermacam-macam hamdu. Ya, hamdu artinya secara lugat artinya adalah memuji. Sana. Nah, sana ini memiliki bermacam-macam bagian, memiliki bermacam-macam jenis yang di situ dijelaskan dalam banyak kitab. Itu juga diantaranya juga ada dalam kitab ini Jerome Al-Khatib. Nah, di situ ada 4 jenis hamdu. Yang pertama hamdul qadim al-qadim, artinya memujinya Allah pada zatnya Allah sendiri. Al-qadim ini dimaksudkan adalah Allah zat yang qadim. Jadi Allah memuji pada zatnya Allah sendiri, sebagaimana yang di situ kayak salah satu ayat yang berbunyi nikmal maulah wa nikman nasir. Nikma iku sak bagus-baguse al maula sapa bendoro utawi Allah. Wa nikmalan iku sak bagus-baguse an-nasiru sapa wong kang nulungi Allah utawi Allah. Itu merupakan contoh hamdu qadim alal qadim, memujinya Allah terhadap zatnya Allah sendiri.
Yang kedua, ya, yang kedua ini hamdul qadim alal hadis, memujinya Allah kepada salah satu hambanya. Jadi kayak dalam bagian ayat di situ Allah bersabda, nikmal abdu innahu awwab. Ya, nikmah abdu innahu awwab. Nikmah iku sak bagus-baguse al abdu sapa kawula, utawi kawula annau sak temene kawula awwabun iku wong kang akeh baline maring Gusti Allah. Artinya yang bertaubat. Jadi sebaik-baiknya hamba itu hamba yang ketika melakukan dosa, ketika melakukan kesalahan, dia mau bertobat. Ada yang ketiga itu hamdul hadis alal hadis, memujinya makhluk kepada makhluk yang lain. Jadi kayak contoh umpama Mastur ini memuji kepada si Fulan. Dia Fulan ini orangnya alim, kan sampai kok pinter temen toh. Ini berarti bentuk pujian, dan pujian ini digolongkan yang nomor 3 tadi, hamdul hadis alal hadis, memujinya makhluk kepada makhluk yang lain. Yang terakhir itu hamdul hadis alal qadim, memujinya makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak jadi dalam surat Al-Fatihah itu kan juga ada alhamdulillahirabbil alamin. Jadi alhamdu iku utawi sekalian puji billahi iku Allah. Ini merupakan bentuk pujiannya makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesemuanya tadi 4 hamdu itu, baik hamdunya hadis, hamdunya makhluk terhadap makhluk, meskipun secara dohir ini si makhluk memuji kepada makhluk yang lain, tapi pada hakikatnya makhluk ini memuji kepada yang menciptakan itu makhluk sendiri. Sehingga al di sini dikatakan alil ahdi lil istighraqil jinsi. Jadi istighraq artinya kan itu menghabiskan semua jenisnya hamdu. Itu dimiliki semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. Wasolla lan muga-muga paring rahmat lan takdim Allahu sapa Allah, wasallama lan muga-muga paring rupa keselamatan sapa Allah ala sayyidina ing atase bendara kita, rupane Muhammadin, rupane Kanjeng Nabi Muhammad, sifate Kanjeng Nabi Muhammad khatamin nabiyina kang dadi pungkasane pira-pira nabi, wa alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi, wasahbihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi ajmainah ya kabeh. Wala haula lan ora ana jinise sumingkir saking rekodaya iku maujud. Wala kuwata lan ora ana jinise kuat taat iku maujud. Illa billahi kejaba kelawan pitulungane Allah. Sifate Allah al-ali kang maha luhur, al-azimi kang maha agung. Jadi wasallallahu wasallam. Jadi itu sholawat beserta salam ini memang sunnahnya digabungkan. Jadi kalau kita cuma mengucapkan sholawat saja tanpa disertai dengan salam, ini ada yang mengatakan makruh. Kalau di ifrad disendirikan, ini sedikit menyinggung mengenai masalah yang banyak pro kontra ataupun perselisihan mengenai bacaan sholawat sewaktu sholat ataupun di luar sholat ketika kita menambahkan kata sayyidina. Ada yang mengatakan penambahan sayyidina ini hukumnya haram, tidak boleh sama sekali, dengan alasan satu,
ada yang mengatakan hadis wala tusayyiduni fi sholati, janganlah kalian mengucapkan sayyid kepadaku di waktu sholat. Artinya di waktu sholat itu membaca sholawat sewaktu dalam tasyahud. Ini ada yang mengatakan keharamannya dengan landasan hadis itu. Terlepas hadis itu benar atau tidak, ini yang menjadi pijakan mereka. Ada juga yang mengatakan di situ ditafsir, dirinci. Kalau di dalam sholat itu tidak boleh. Karena apa? Karena berdasarkan sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di situ tidak ditambahkan kata Sayyidina. Sebagaimana dalam hadis juga Kanjeng Nabi mengatakan, kalau kalian ingin sholat maka tirulah sholatku. Jadi shollu kama usolli kama ro'aitumuni usolli. Jadi shollu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian melihatku sewaktu aku dalam keadaan sholat. Nah, sedangkan sholatnya Rasulullah pada waktu membaca dalam tasyahud itu Rasulullah tidak mengucapkan Sayyidina sewaktu mengucapkan sholat. Itulah menjadi landasan sebagian kalangan yang mengatakan menambahkan kata Sayyidina di dalam sholat terkhusus dalam tasyahud itu tidak boleh karena landasan tadi hadis shollu kama ra'aitumuni usolli. Mungkin juga ada hadis yang lain. Tapi kalau di luar sholat ini masih diperbolehkan, bahkan disunahkan. Karena apa? Dalam suatu riwayat Kanjeng Nabi pun juga mengatakan ana Sayyidu ibni Adam la fakhro. Ya. Jadi saya Kanjeng Nabi merupakan sayyid, pimpinan anak Adam. La fakhro, artinya saya tidak bermaksud mengucapkan ini adalah merupakan sombong, tidak bermaksud sombong. Nah, itu menunjukkan bahwa di luar sholat penambahan kata Sayyidina itu diperbolehkan, bahkan dianjurkan berdasarkan hadis tadi. Nah, yang ketiga ini ada yang juga mengatakan baik di luar sholat maupun di dalam sholat yang namanya penambahan kata Sayyidina ini disunahkan dengan alasan apa? Tadi yang mengatakan haram, ya, haram mutlak dengan landasan diantaranya salah satu hadis wala tusayyiduni fis sholati. Itu bahkan para mutaakhirul hufat, jadi para ahli hadis yang periode akhir di zaman akhir itu mengatakan bahwa hadis itu hadis yang dhaif, bahkan ada yang mengatakan itu hadis adalah hadis yang batil, sehingga tidak kuat untuk dibuat pijakan dalam menetapkan hukum bahwa penambahan kata Sayyidina ini diharamkan. Ada yang mengatakan di situ tadi sunnah baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Ini dengan landasan tadi juga ada hadis ana sayyidu ibni Adama la fakhro. Gitu. Adapun di dalam sholat memang Rasulullah itu tidak membaca ataupun menambahkan Sayyidina dalam tasyahudnya. Namun para ulama sebagaimana kayak Imam Mahali ataupun Qalyubi ataupun Al-Qurdi ataupun Al-Halabi ini mengatakan di situ tetap sunnah. Ya, tetap sunnah baik dalam sholat ataupun di luar sholat. Karena apa? Dengan landasan kita menambahkan kata Sayyidina ini merupakan bentuk adab kita kepada junjungan kita. Kita saja dengan sesama manusia yang tarafnya derajatnya jauh di bawah Kanjeng Nabi. Contoh semisal kita kepada guru kita bilangnya Pak. Pak ini merupakan nama tambahan dalam rangka sebagai adab kita, akhlak kita kepada guru kita. Apalagi kita ini mengucapkan ataupun menyebut nama junjungan kita
dengan menambahkan kata Sayyidina ini merupakan bentuk etika kita sebagai umat beliau yang betul-betul adib, yang berakhlak baik. Di samping itu pula juga ada amru, ada perintah yang di situ istilahnya bisa secara tidak sorry dari hati tadi, ana Sayyid ibni Adamah la fakhro, itu bisa bentuk, ada bentuk amru ya, ada bentuk amru. Faslun ai hadza faslun utawi ku ana fasal suci arkanul islami utawi pira-pira rukune Islam. Arkanul islami utawi pira-pira rukune Islam khamsatun iku ana 5. Jadi pokok-pokok ataupun dasar-dasar Islam itu ada 5. Artinya seseorang ini bisa dihukumi muslim ini bila mana ada 5 dasar ini terpenuhi pada diri seseorang. 5 itu apa saja? Syahadatuan, rupane nakseni sak temene kelakuan. Syahadatuan, rupane nakseni sak temene kelakuan. La ilaha, la ilaha ora ana jenise zat kang hak disembah iku maujud illallahu kejaba Allah. Wa anna Muhammadan lan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah iku utusane Allah. Rasulullah iku utusane Allah. Jadi yang pertama dari 5 rukunnya Islam tadi adalah membaca 2 kalimat syahadat. Yang pertama syahadat tauhid yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua syahadat rasul yang berbunyi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Membicarakan tentang syahadat, 2 kalimat syahadat tadi yang merupakan salah satu dasar ataupun fondasi keislaman seseorang. Apabila ada pertanyaan, bila mana ada seorang yang non muslim ketika mau masuk Islam, ya, nah syaratnya bisa masuk Islam itu bila mana ketika non muslim ini membaca 2 kalimat syahadat. Nah di sini ada beberapa poin pertanyaan. Nah itu kalau memang non muslim ini ketika orangnya bisa berbicara. Tapi kalau orangnya itu bisu, terus cara mengucapkannya bagaimana? Cara mengucapkannya itu ya karena dia bisu ya berarti dengan isyarat. Ya dengan isyarat, entah dengan tangannya ataupun cuma menggerakkan bibirnya. Yang terpenting di situ orang yang ada di situ menyaksikan bahwa si bisu ini mengucapkan ataupun mengisyaratkan membaca 2 kalimat syahadat. Nah, jadi sekarang itu penting, apalagi kita hidup dalam naungan kepemerintahan sehingga perlu ada bentuk penyaksian. Ketika contoh semisal jadi orang mau nikah ini sama dengan muslim. Ketika orang banyak tahu dia itu dulunya adalah non muslim, ketika mau nikah ketika tidak ada saksi yang menyaksikan ataupun bahkan pengikraran yang secara tertulis dari mungkin KUA yang diketahui KUA ataupun mungkin dari kepala kampung, dari kampung ini ya tidak bisa, karena kita hidup di negara yang memang ada aturannya oleh pemerintah. Meskipun sejatinya hakikatnya ketika sudah isyarat, meskipun tanpa ada penyaksian, orang ini ya sudah dikatakan muslim indallah. Tapi berhubung kita itu hidup di negara yang memang ada aturannya, maka kita perlu
menyaksikan syahadat kita meskipun toh itu cuman berupa isyarat. Yang mestinya di situ harus ada bentuk pengikraran secara tertulis. Itu satu poin pertanyaan. Contoh umpama ada pertanyaan, boleh enggak kalau kita membaca syahadatnya itu dengan bahasa Indonesia tanpa mengucapkan bahasa Arabnya, meskipun toh kita bisa mengucapkan bahasa Arab. Contoh semisal saya bersaksi, tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sudah, titik. Tanpa mengucapkan bahasa Arabnya bagaimana? Sah enggak? Ya sah-sah saja. Karena mengucapkan dua kalimat syahadat ini syaratnya tidak harus berupa bahasa Arab. Bisa dengan bahasa yang dia mampu. Bisa bahasa Indonesia ataupun bahasa Jawa ataupun bahasa yang lain. Yang terpenting yang mengucapkan kedua kalimat syahadat itu faham maksudnya. Daripada kita mengucapkan bahasa Arab ya, tapi tidak tahu maksudnya. Maksud bahasa itu untuk apa? Alurnya untuk apa? Bentuk persaksian apa? Tidak tahu. Ini malah justru tidak sah Islamnya. Kenapa? Karena yang namanya persaksian itu mestinya harus tahu apa yang disaksikan, apa yang dia ikrarkan, apa yang dia yakini, percayai. Kita mengucapkan kedua kalimat syahadat tapi tidak tahu isinya, tidak tahu maksudnya, ini berarti sama saja tidak ada bentuk pensaksian. Sehingga orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat meskipun dengan bahasa Arab tapi tidak tahu artinya, tanpa ada tambahan bahasa Indonesia, ya berarti di situ Islamnya belum sah. Wa iqamus sholati lan jumenengake salat. Wa iqamus sholati lan jumenengake salat. Yang nomor 2 dari arkanul Islam adalah mengerjakan sholat. Bahkan sholat ini merupakan ibadah yang paling utama dibandingkan ibadah-ibadah ibadah kayak puasa, zakat ataupun haji. Bahkan dalam suatu hadis dijelaskan barang siapa yang sholatnya itu baik, maka seluruh amalnya dianggap baik. Meskipun dianggap baik. Nah, tapi hadis ini jangan disalahfahami, jangan disalahartikan, oh berarti cukup sholat saja dong. Berarti kalau puasa, zakat, haji tidak perlu berarti cukup sholat. Karena hadis itu mengatakan barang siapa yang sholatnya baik, maka seluruh amal perbuatnya dianggap baik. Nah, ini hadis yang memang kalau kita fahami secara harfiah dan lafziahnya berbahaya kalau kita fahami hanya sebatas itu. Nah, perlu kita fahami hadis itu maksudnya apabila sholat kita baik, maka seluruh amal perbuatan kita baik itu dalam artian kita badan kita dengan begitu entengnya, begitu ringannya kita ajak untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain. Sebagaimana dalam Al-Quran itu di sabda Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah diri kita dari perbuatan keji dan kemunkaran. Nah, pertanyaannya, sholat yang bagaimanakah itu? Nah, sholat yang memang betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan persyaratan yang mestinya di situ sholat kita khusyuk. Memang khusyuk itu susah, nah, tapi bukan berarti susah itu tidak bisa. Jadi perlu kita latih supaya hati kita sewaktu sholat itu betul-betul bisa khusyuk menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika sholat kita betul-betul khusyuk, inilah akhirnya menjadi nilai sholat kita punya kualitas, punya nilai
sehingga ada korelasi, ada hubungannya dengan hadis tadi, sehingga kita, badan kita, diri kita akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain, sehingga seolah-olah bahasa hadis itu amal perbuatan kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ita'uz zakati lan maringake zakat, nguwehake zakat. Yang nomor 3, pondasi ataupun dasar keislaman adalah membayar zakat, baik zakat maliyah ataupun badaniyah. Wa shaumu ramadhanah lan poso ing dalam bulan Ramadan. Yang nomor 4 yaitu berpuasa sewaktu di bulan Ramadan. Ya mestinya bagi bagi orang yang memang sudah akil balik. Wa hajjul baiti lan haji ing dalem Baitullah. Man sopelong istato akan puasa ilahi maring al bait sabilan apane dalan. Yang terakhir yang nomor 5 yaitu haji ke Baitullah bagi orang yang memang mampu dalam perjalanannya. Artinya perjalanan sewaktu berangkat ke sana, dan apabila dia memiliki keluarga yang perlu dinafkahi, sewaktu dia pergi harus ditinggali nafkah selama dia pergi. Ketika hanya mampu berangkatnya, tapi yang di rumah, yang orang-orang ataupun keluarga yang wajib dia nafkahi justru tidak dikasih tinggalan, ya. Ini dari sudut pandang Islam hajinya tidak wajib, tapi kalau toh andikan dipaksakan berangkat, maka tetap dia itu hajinya sah, namun dia melakukan dosa. Dosanya apa? Karena menelantarkan, tidak memberikan nafkah kepada keluarga-keluarga yang dia wajib nafkah. Faslun ay hadza faslun semakolah wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi